Rasulullah SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun Gajah 570 Masehi, tahun di mana pasukan bergajah Abrahah hendak menghancurkan Ka'bah namun dibinasakan Allah. Quran Surat Al-Fil ayat 1 dan 5. Ketika baginda lahir, menurut banyak riwayat sejarah, Ibnu Ishaq Ibnu Hisham Al-Baihaqi, berhala-berhala di sekitar Ka'bah roboh, hancur dan berantakan, dan api yang disembah kaum Majusi di Persia padam untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun. Ibunda beliau, Sayyidah Aminah binti Wahab, melahirkan tanpa kesulitan. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa tubuh bayi Muhammad SAW bersih, wangi dan bercahaya, tidak dikotori darah seperti bayi lain. Setelah lahir, Rasulullah SAW disusui oleh ibunya selama beberapa hari, lalu diserahkan kepada Halimah As-Sa'diyah, seorang wanita dari kabilah Bani Sa'ad. Sejak Halimah menerima bayi Muhammad SAW, unta tua milik Halimah yang sebelumnya kurus dan lemah tiba-tiba menjadi gemuk dan cepat menghasilkan banyak susu. Dikisahkan dalam riwayat-riwayat lama dari kalangan ahli sirah bahwa Halimah As-Sa'diyah, ibu susu Rasulullah SAW, memiliki satu sisi dada yang lemah. Namun ketika bayi Muhammad SAW didekatkan, beliau justru menyusu pada sisi itu. Dan dengan izin Allah, sisi yang lemah itu pun kembali sehat dan memancarkan susu berlimpah. Seiring tumbuh besar, Nabi Muhammad SAW kecil dikenal jujur, sopan dan disukai semua orang. Dalam riwayat Ibnu Sa'd dan Ibnu Hisham diceritakan bahwa ketika beliau berjalan di bawah terik matahari, awan bergerak mengikuti dan menaunginya. Beberapa ulama seperti Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa fenomena ini terjadi berulang kali, disaksikan baik oleh pengasuhnya maupun para pedagang ketika beliau ikut berdagang bersama pamannya Abu Thalib. Suatu hari Rasulullah SAW bertemu seorang pemburu yang menangkap seekor kijang betina. Kijang itu berbicara dengan izin Allah, memohon izin kepada Rasulullah SAW untuk dilepaskan sejenak agar dapat menyusui anak-anaknya dengan janji akan kembali. Rasulullah SAW mengizinkannya, dan ajaibnya, kijang itu benar-benar kembali setelah menyusui anak-anaknya. Melihat hal itu, pemburu itu tersentuh dan memeluk Islam. Maknanya menunjukkan kemuliaan akhlak dan kasih sayang Nabi SAW terhadap makhluk. Mukjizat besar Nabi SAW yang disebut langsung dalam Al-Quran adalah terbelahnya bulan. Allah berfirman, telah dekat saat itu hari kiamat dan terbelah